Jangan gitu, Yang bikin Pak. itu, yang nulis itu siapa bang? Manusia itu, bukan manusia. Memang yang saya nulis. percaya Injil ditulis oleh manusia, betul. Karangan Santo Matius, karangan Santo Lukas, karangan Santo. Saya percaya itu. Jangan sampai kita terdoktrin loh, benar. Oke, Al-Quran ditulis oleh siapa, Pak? Hah? Al-Quran Bagaimana? ditulis oleh siapa? Masalah itu manusia yang tulis, nggak tahu saya siapa namanya, bukannya itu karangan manusia aja itu judulnya. Al-Quran, saya tanya Al-Quran. Sahabatnya Nabi. Mana? Ah? Sahabatnya Nabi yang tulis. Iya. Berarti tulisan Abu manusia. Bakar, Umar. Berarti tulisan manusia. Iya, manusia yang nulis. Oke, Al-Quran sekarang itu kalau siapa? Alkitab Masa ditulis. jatuh dari langit, nggak mungkin Al-Quran itu kedebek langsung ada tulisan. Kepas dikarang Oke. dulu. Berarti sekarang kalau ditulis oleh Alkitab ditulis oleh rasul-rasul Yesus, Iya ya. nggak jadi persoalan dong. Enggak. Ya udah, berarti Nggak ada percaya nggak persoalannya, Yesus adalah juru selamat yang hidup? Bagaimana? Berarti percaya nggak Yesus adalah juru selamat dunia? Kalau masalah itu saya nggak ngerti bang. Soalnya saya itu belum ada pelajaran yang ke sono bang. Mau nggak menerima Yesus sebagai juru selamat dunia? Kalau masalah jurus selamat dunia saya nggak ngerti bang. Kristen atau bukan? Aku Muslim bang. Oke, bagaimana bang? Silakan. Ya, gimana bang? Itu kemarin bang, apa namanya? Gimana, Pak? Namanya yang abang peringatin kemarin bang. Apa namanya itu bang? Yang mana bang? Bang RK. Yang mana? Yang barusan diperingatin kemarin apa itu? Lebaran apa-apa itu bang RK? Lebaran Pasca. Oh, yang rame-rame kemarin itu yang disalib-salib itu apa itu nama Ya Pasca. Oh, Ya, Pasca. Pasca. Ya. Kenapa? Gimana caranya itu kemarin Bang RK? Caranya gimana? Caranya ya kita merenungkan, menghayati. Merenungkan, menghayati. Menghayati. Ya makanya kita pun melakukan puasa. 40, kalau kalian 30 hari, kami 40 hari. Oh, Bang RK puasa juga ya? Iyalah, kan sebelum Islam berpuasa kan Kristen duluan berpuasa. Gimana sih? Jadi sebelum memperingati apa namanya Pasca. Pasca itu Ya, namanya Prapaskah Puasa dulu, itu Bang, dengan ya kita berpuasa. Bukan cuma berpuasa, berpantang. Oh, gitu juga Bang ya? Ya, Ngerti berpantang. saya. Berpuasa dan berpantang. Kalau kalian 30 hari kayak 40 hari. Jadi puasa itu bagaimana kita menghayati ya, menghayati Kristus yang menderita ya. Dan kita pun ingin merenungkan saja penderitaan dia itu seperti apa, tetapi penderitaan yang kita alami kata Alkitab tidak seperti yang dialami oleh Yesus Kristus. Puncak dari puasa itu adalah ketika kita merayakan Paskah. Jadi Prapaskah dan Paskah itu adalah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan di dalam umat Katolik atau iman Katolik. Apalagi bicara tentang pekan suci, itu tidak bisa dipisahkan. Puasanya Jadi kalau Bang, ada orang yang mengatakan pekan suci itu atau hari suci itu bisa dipisahkan, ya dia tersesat karena dia tidak mengikuti tradisi gereja. oh, puasa itu sehari juga ya Bang ya? Bang Puasa RK, 40 hari, Pak. 40 hari itu full. 40 hari full. Saya hari ini aja saya puasa. Walaupun bukan bulan suci, saya tetap puasa. Oh begitu Bang ya. Nah, ini kan makannya Rabu. itu, makan sistem puasanya Abang itu gimana sistem puasanya? Ya. Sama Sistem kayak puasa ya makan kenyang sehari. makan kenyang sehari. Nah, udah. Udah itu puasa 40 hari. Puasa, nggak makan. Saya nggak makan. 40 hari. 40 hari. Makan sehari makan kenyang lah. Karena kita bukan seperti, kalau Tuhan Yesus ya 40 hari nggak makan, nggak minum. Nggak makan. Gitu. Oh makan sehari. Malam makan Bang ya? Malam. Makan. Kalau Siang saya gitu. Kalau saya biasa jam 4, jam 3 pagi subuh saya makan. Oh nanti bukanya jam malam gitu Bang ya? Bukannya maghrib saat kita menghayati pas doa Angelus. Sama itu Bang kayak Muslim itu ya? Ya Ini karena beda. kan kami Katolik duluan. Sebelum kalian merayak buat begitu kan Katolik duluan, Pak. Kan Katolik duluan yang melakukan segala sesuatu seremoni dan ritual-ritual seperti itu, Pak.
Kalau Bapak mereka bilang menyempurna gini Pak. Kalau Bapak mengatakan bahwa menyempurnakan, kenapa puasanya 30 hari? Kami 40 hari puasa. Ya, namanya kan Bang RK kan agamanya kan tua kan. Namanya kan duluan Bang RK. Tapi kan begini Bang, pengertiannya Bang kan. Setiap lubuk itu kan lain ikan ya Bang ya. Nah, namanya juga wahyu itu diturunkan ke banyak nabi Bang ya. Lain nabi itu lain ajarnya Bang. Bener nggak? Ya, tetapi Tuhan tidak berbeda kan? Kalau Tuhan gini, lain ajarannya berarti Tuhannya berbeda. Makanya saya katakan maaf Bapak, agama Bapak berbeda sendiri Pak. Iya. Agama Bapak berbeda sendiri karena memang saya tidak pernah, saya toleransi, tetapi bukan berarti saya menganggap Tuhan kita sama. Enggak begini. Silakan Bapak menyembah Allah negeri Mekah. Saya tidak mau. Saya dekat iman saya. Kalau masalah itu kita nggak tahu kan mana yang benar mana yang salah itu kita nggak tahu. Kita hanya ini kan hanya kitab ya kan. Bener nggak? Cuman baca kitab. Kita kan nggak tahu kepastian itu nggak tahu. Itu kan. Tapi kita punya akal budi atau tidak Pak? Punya. Semua orang. Nah akal budi ini dipakai oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan agar kita memikirkan. Bang, mana yang benar dan mana yang tidak benar. Ya benar, tapi agama itu ada tingkat-tingkatannya, Bang. Apa tingkatan ada dari yang agama? baca kulitnya aja. Kristen juga sama. Kalau yang apa tingkatan dari agama? Udah nyampai ke ini, apa namanya perjalanan spiritual, baru itu. Emangnya Tuhan menjanjikan agama agar manusia selamat, Pak? Bang. Perjalanan spiritual itu gini Pak, coba Bapak dengar Pak. Ini kita bicara tentang spiritual Pak. Kita bicara tentang spiritual Pak ya. Ya. Kalau Tuhan itu satu, ya. Jikalau Tuhan itu satu, kenapa sejak semula Allah SWT tidak menjanjikan agama kepada Nabi Adam, kepada Musa, kepada Nuh dan nabi-nabi lainnya? Bagaimana? Coba. Kalau Tuhan itu satu, yaitu Allah SWT, Bapak kan percaya kepada Allah SWT? Ya. Kenapa Allah SWT gak menurunkan agama Islam sejak Adam dan Hawa, sejak Nabi Musa, sejak Abraham, sejak Nuh? Kenapa Allah SWT gak turunkan agama Islam? Inna dina indallahi Islamu. Kan sudah bilangin Bang. Sehingga gini Pak. Sehingga umat manusia ini tidak merasa bingung. Oh enggak. Kenapa Islam harus ada dulu di abad ke-7 Pak? Gitu. Kalau enggak gitu dunia ini aman Bang. Enggak ada dosa ini kalau enggak ada bermacam-macam. Ya udah, Tuhan ingin menciptakan kedamaian atau Tuhan ingin menciptakan gini Pak. Tuhan ingin menciptakan sebuah kedamaian atau menciptakan pertengkaran di antara manusia? Dua-duanya diciptakan biar rame. Waduh, ya udah itu terserah, itu Tuhan Bapak, bukan Tuhan saya. Itu Tuhan Bapak, bukan Tuhan saya. Tuhan saya tidak pernah mau menciptakan keramaian dan keributan seperti itu. Kalau Tuhan Bapak ingin menciptakan keributan, ya itu haknya Bapak. Silakan imani saja. Nanti dulu Bang ya. Silakan. Kan begini, Abang kenal Firaun nggak? Tahu nggak sejarah Firaun nggak? Emang di Al-Quran kamu ada Firaun, cerita Firaun? Ada. Coba di mana? Ada, pokoknya ada ya. Kita nggak bawa data ini Bang. Oke, silakan. Oke, kita bicara. Kalau ini saya unjukin. Oke, silakan kita bicara. Kenapa Tuhan itu menciptakan Firaun kalau dia menciptakan damai? Sudah? Nggak ada tantang, kalau nggak ada tantangan manusia itu kalau seandainya semuanya itu damai. Jadi mau saya jawab? Ada siang, ada malam, ada yang baik, harus berpasang. Berarti Tuhan menciptakan kejahatan? Manusia itu yang menciptakan. Saya tanya, apakah Tuhannya Bapak menciptakan kejahatan? Manusia yang menciptakan. Kalau Tuhan itu. Sabar gini Pak, Bapak jawab. Kalau tahu bilang tahu. Kalau tidak bilang tidak. Apakah Tuhannya Bapak menciptakan kejahatan juga? Dua-duanya. Manusia yang ciptakan. Termasuk Tuhannya Bapak menciptakan kejahatan? Kalau manusia itu ada siang, ada malam. Saya nggak tanya itu Pak. Saya nggak tanya siang dan malam. Saya tanya, apakah Tuhannya Bapak menciptakan kejahatan? Kalau Tuhan itu ya tidak menciptakan kejahatan, tidak menciptakan kebaikan. Manusia kalau Tuhan tidak menciptakan kejahatan, kenapa tadi Bapak bilang adanya Firaun karena biar rame? Kan namanya manusia itu Bang ya,
Saya tanya dengan Nggak tegas ada. lagi. Apakah Tuhan menciptakan kejahatan biar rame, biar ada keributan? Iya benar. Oke. Gini Pak, Kalau yang semuanya menciptakan manusia kejahatan baik, ini Tuhan atau iblis? Apakah Tuhan Oke. Bapa adalah iblis? Oh, kita nggak tahu masalah iblis aja nggak kenal saya, Bang. Gimana Ya, rupanya kalau iblis itu, Tuhan saya menciptakan kejahatan, apakah Tuhan Bapa adalah iblis? kalau masalah iblis itu kita nggak tahu. Tuhan juga kita nggak tahu rupanya. Kita itu menurut kitab, percayaan kitab aja, Bang, ya kan. Kita ini doktrin dari kecil ini, dari kecil loh, Bang. Baru kita baru bisa ngomong dari doktrin otak kita ini, ya kan. Kita Maka mau dari tahu itu Bapak, Tuhan. maka dari itu Bapak harus berpikir mana ajaran yang masuk di akal saya sehingga doktrin yang dari Kalau- kecil ini bisa Kalau saya itu, dibuyarkan. Bang, ya, yang penting orangnya lurus, yang penting orangnya berbuat baik, itu udah bener ajarannya. Siapa bilang berbuat baik bisa menghapus bisa menyelamatkan kamu? Ah, Siapa bilang berbuat Pokoknya baik kalau bisa dalam- menyelamatkan kamu? semua itu semua saya baca kitab itu, Bang, walaupun nggak ada data ini, kitab itu tidak ada yang mengajarkan untuk kejahatan. Pasti kitab itu mengajarkan kebenaran, walaupun berbeda-beda itu apa yang disembah. Oke. Nggak ada kamu mencuri, nggak boleh mencuri, nggak ada dalam kitab itu. Kalau Pasti yang mengajarkan kebaikan. menebas batang leher orang boleh nggak? Menebas batang leher orang, oh, ya nggak boleh lah, dalam kitab mana ada. Oke. Boleh saya tunjukkan? Boleh. Kitab yang mana boleh menebas kitab kepala orang? Nggak, saya kan tanya. Iya kan? Paham, Bang, agak tegang ini. Coba baca. Gak apa-apa, Pak. Aman aja, aman. Kita Surah Muhammad ayat 4, Pak ya. Surah apa namanya? Surah Muhammad. Kok ada surah Muhammad sih, perasaan nggak ada. Astagfirullah, kamu gak pernah baca Al-Quran ya. Surah Ya, coba Muhammad bacain, ayat 4, Bang. surah Bacain. surah 47. Iya, bacain, Bang. Bacain, Bang. Bacain, Bang. Baca, Pak. Aku nggak kelihatan ini benar. Apa yang baca? Saya dekatin lagi, silakan baca sendiri, Pak. Oh iya, orang yang kupur, tebaslah batang leher. Ini tafsirannya yang salah, Bang. Kok ini Makanya bukan tafsiran, Pak. Ini ayat, Pak. Ini artinya, Bang, kalau itu makanya kalau belajar itu jangan kulitnya aja, sampai ke spiritualnya, Bang. Kalau mau belajar ayat Maksudnya apa, Pak? sampai sekedar di sono. Jangan sampai kita itu di luarnya aja kalau belajar. Kan saya tanya Mas Bapak, Fatin, Bapak yang baca sampai sendiri kemana itu bukan tafsir. Kalau tafsir itu Ibnu Katsir, Jalalain, Al-Baghawi dan lain-lain. Nggak ada tebas, nggak ada yang nyuruh tebas leher orang itu. Oke, kita cari ayat lain, Pak ya. Gimana? Kita cari ayat lain ya, Pak ya. Boleh. Ya, tebas leher orang itu perasaanku, kalau arti yang asli itu nggak ada itu nyuruh tebas leher orang. Al-Anfal 12, Pak. Ya, coba bacain. Sungguhnya teguhkan ini. Kelak aku akan menimpakan rasa takut ke dalam hati orang-orang kufur. Maka Terus maka apa itu, Bang? Maka tebaslah bagian atas leher mereka dan potonglah tiap-tiap ujung jari mereka. ini udah 2 dalil loh, Pak. Masa Bapak tidak percaya? Nih. Iya. Ini Al-Qur'annya, Pak. Silakan baca. Iya. Saya kan ngerti kan, namanya juga kitab itu kan, makanya saya bilang kan deh, kitab itu kan, kalau itu kan kadang-kadang dicampur sama hukum negara loh itu. Gini, Pak. kadang-kadang itu. Ya, gini, Pak. Kalau di dalam iman Kristen, ya, misalkan dia bukan pengikut Yesus, misalkan dia bukan Kristen, ya, Yesus mengajarkan kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Yesus mengajarkan untuk berdoalah bagi mereka yang mengutuk kamu. Yesus gak pernah ngajarin kayak gitu, Pak. Jadi makanya saya bilang Tuhan kita berbeda. Saya tetap menjunjung toleransi, tetapi saya mengatakan Tuhan kita berbeda. Karena informasi dan ajarannya berbeda, Pak. Iya, Tuhan kami makanya mengajarkan begini, Pak. Tuhan kami mengajarkan untuk kasihilah musuhmu. Meskipun dia kafir, meskipun dia itu dia ateis, Tuhan bilang kasihilah mereka. Kalau kamu mengasihi sesama kamu, apakah jasamu?
kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka. Itu ajaran Yesus. Yesus gak pernah mengajarkan untuk tebaslah dan lain-lain, gak ada. Potong kuku jari dan lain-lain, tidak. Ya. Kan di Arab itu kan bang, tahu sendiri hukumnya. Sampai sekarang itu masih berjalan tuh bang. Hukum di Arab itu, kalau mencuri itu dipotong tangannya itu. Di Arabnya Masih ada. sekarang itu. Masih ada itu. Udah. Nah itu. Berarti beda kan dengan ajaran Yesus? Kalau masalah berbeda, makanya bang, saya bilangnya tadi, lain orang itu, lain ajarannya bang. Kalau abang Berarti Allahnya beda, Allahnya berbeda kan? Masalah bedanya saya nggak ngerti tuh bang. Soalnya Intinya bilang aja gini Pak, Allahnya orang Kristen berbeda dengan Allahnya orang Islam. Bukan berarti saya tidak junjung toleransi, tetapi Iya. bilang saja tegas, Allahnya orang Kristen berbeda dengan Allahnya orang Islam karena informasi dan ajarannya berbeda. Mungkin begitu bang. Soalnya saya itu nggak nggak begitu Tuhannya Anda juga saya nggak tahu. Tuhan saya juga nggak pernah ngelihat kan. Cuman semua yakin. Ya aja kalau saya. Tuhan kamu tidak lihat ya urusan kamu Pak. Saya bisa melihat Tuhan saya yang zohir. Iya. Oke. Tapi kalau abang itu apa namanya Yesus itu kan disalib tuh ya? Yesus disalib. Bapak percaya Yesus disalib? Ya di Al-Quran juga ada itu bang. Percaya nggak Yesus disalib? Percaya saya Yesus disalib. Ya kan? Mati? Bapak percaya Yesus mati? Percaya. Namanya Ya udah manusia Pak. itu pasti mati. Berarti Bang. Bapak udah login masuk Kristen Pak. Nama juga manusia hidup itu kalau berbentuk nyawa itu semua dilahirkan di dunia. Berarti Bapak udah login masuk Kristen. Ketika Bapak percaya Yesus mati, Bapak udah login. Karena Al-Quran tidak pernah mengatakan Yesus mati. Kalau masalah kitab Al-Quran itu nggak tahu saya ya. Ya makanya saya bilang di dalam surah An-Nisa 157 mengatakan Isa tidak disalibkan. Melainkan diserupakan. Iya. Kalau saya itu kalau berpikir secara ini, kalau manusia itu atau makhluk yang lain, hewan pun yang bernyawa ini pasti mati. Ya, tetapi yang bernyawa bisa bangkit nggak? Nah masalah itu nggak tahu saya. Saya tanya, yang bernyawa kan Bapak sampai menyamakan dengan hewan. Hewan bisa bangkit dari matinya nggak? Ya kalau yang Maha Kuasa menghendaki ya bisa. Saya tanya, Muhammad kalau memang yang Maha Kuasa berkehendak ya, apakah Nabi Muhammad pernah bangkit dari matinya? Oh itu kan sejarahnya lain-lain. Jangan jawab, jangan kemana-mana. Tinggal jawab sesuai dengan kenyataan Pak. Apakah Nabi Muhammad yang Anda pelajari pernah bangkit dari kematiannya? Enggak pernah. Nah itulah saya bilang berbeda dengan Yesus Kristus Pak. Yesus Kristus dia mati, tetapi dia bangkit pada hari ketiga, dia mengalahkan maut. Ya kan punya mukjizat kelebihan. Ya, kalau bilang mukjizat kelebihan, apa kelebihan dari Nabi Muhammad di dalam Al-Quran? Silakan. Kelebihannya itu apa menciptakan kedamaian aja bang. Menciptakan kedamaian. Ajarannya kan Bapak kan tahu menciptakan kedamaian. Oke, kita lihat ya. Benar atau tidak Pak ya? Kita lihat Pak ya, benar atau tidak Pak ya? Apakah benar Nabi Muhammad menciptakan kedamaian? Ya. Sahih Bukhari 24 Pak. Sahih ya? Iya. Ya. Bahwa Rasulullah telah bersabda, Aku diperintahkan untuk memerangi manusia hingga mereka bersaksi tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata dan bahwa sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Sekarang kalau kami tidak mengakui Muhammad adalah nabi dan utusan, apakah kami diperangi sesuai dengan hadis Bukhari 24? Itu tergantung yang bawanya bang. Namun juga hadis itu bang, begini bang. Saya tanya Pak, apakah ini menciptakan kedamaian? Misalkan kami tidak percaya kepada Nabi Muhammad adalah utusan Allah, apakah ayat ini on dan berlaku? Apakah ayat ini berlaku macam-macam bang? Ada yang ayat ini berlaku untuk memerangi? Mustasabihat ada yang nggak asli itu. Ayat itu Pak, ini sahih Pak. Kecuali ini doif Pak. Ini sahih Pak. Itu, bang, itu harus dikaji lagi itu. Pak, sanadnya jelas Pak. Dari sahabat Pak, kalangan sahabat Pak. Abdullah bin Umar bin Katat ini. Bin Nufail. Kalau yang nggak masuk di akal, nggak usah Muhammad bin Zaid bin Abdullah bin Umar bin. Lengkap ini Pak. Pak. Kalau saya gitu, walaupun perintahnya nggak masuk di akal, nggak saya kerjakan. Berarti ayatnya itu nggak bisa kita ini kan gitu. Nama juga itu kan karangan. Jadi kamu tidak percaya dengan Imam Bukhari? Percaya, tapi
tulisannya itu nggak percaya kadang-kadang itu. Yang nggak boleh dilakukan nggak mau saya, Bang. Macet ini, Kamu Pak. juga manusia yang bikin itu, Bang. Itu kan manusia. Yang bikin itu. Jangan gitu, Yang Pak. bikin itu, yang nulis itu siapa, Bang? Manusia itu, bukan manusia. Memang yang saya bikin. percaya Injil ditulis oleh manusia, betul. Karangan Santo Matius, karangan Santo Lukas, karangan Santo. Saya percaya itu. Jangan sampai kita terdoktrin loh, benar. Oke, Al-Quran ditulis oleh siapa, Pak? Hah? Al-Quran Bagaimana? ditulis oleh siapa? Masalah itu manusia yang tulis, nggak tahu saya siapa namanya, pokoknya itu karangan manusia aja itu judulnya. Al-Quran, saya Para tanya Al-Quran. Sahabatnya Nabi. Mana? Ah? Sahabatnya Nabi yang tulis. Iya. Berarti tulisan Abu manusia. Bakar, Umar. Berarti tulisan manusia. Iya, manusia yang nulis. Oke, Al-Quran sekarang itu kalau siapa? Alkitab Masa ditulis. jatuh dari langit, nggak mungkin Al-Quran itu kedebek langsung ada tulisan. Kepas Oke. dikarang dulu. itu. Berarti sekarang kalau ditulis oleh Alkitab ditulis oleh rasul-rasul Yesus, Iya ya. nggak jadi persoalan dong. Enggak. Ya udah, berarti Nggak ada percaya nggak persoalannya, Yesus adalah juru selamat yang hidup? Bagaimana? Berarti percaya nggak Yesus adalah juru selamat dunia? Kalau masalah itu saya nggak ngerti, Bang. Soalnya saya itu belum ada pelajaran yang ke sana, Bang. Mau nggak menerima Yesus sebagai juru selamat dunia? Kalau masalah jurus selamat dunia, saya nggak ngerti, Bang. Orang-orang yang nggak ada kecuali mau dia. nggak percaya bahwa Yesus bisa mengampuni dosa kamu? Nggak percaya. Kalau ada orangnya nanti katanya mau bangkit lagi, Bang. Kalau di Al-Quran, kalau dia udah bangkit nanti, baru saya percaya. Kalau sekarang Siapa yang bangkit lagi, Pak? Hah? Siapa yang bangkit lagi? Nabi Yesus itu. Yesus kan Kalau sudah saya- bangkit, kalau- Pak. kalau- Yesus kan sudah mati dan Yesus kan sudah bangkit. Bangkitnya Katanya kapan, mau Pak? bangkit lagi di akhir zaman nanti itu. Kalau dia Oke, udah kita lihat bangkit, ya. saya Kita lihat, Pak, percaya. ayatnya, Pak. Kita lihat Nah, lagi, Pak, ayatnya, Pak. Mungkin ini ayat yang Bapak maksudkan ini. Iya. Ya. Jadi ayat itu merujuk bahwa Yesus akan bangkit di akhir zaman, kan? Iya benar. Oke, kita lihat ayatnya, Pak, ya. Kalau dia udah bangkit baru saya percaya nanti, Pak. Ini, Pak, surah Maryam 33, Pak. Iya. Ya, surah Maryam. Iya, Pak. Kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari kelahiranku, hari wafatku, Iya. dan hari aku dibangkitkan hidup. Iya. Berarti percaya Yesus wafat? Percaya wafat. Percaya saya. Nama juga manusia hidup itu pasti mati, Bang. Percaya Yesus dibangkitkan? Kalau itu percaya nanti kalau di akhir zaman. Oke, pertanyaan saya. Yesus sudah lahir atau belum? Kalau memang ayat ini untuk akhir zaman, Yesus sudah bangkit atau belum? Kalau ke dunia ini belum bangkit, Bang. Kalau di Saya tanya gini, Pak. Udah bangkit. Kan Bapak tadi mengatakan ayat ini bilang Yesus akan dibangkitkan di akhir zaman, betul? Ya. Iya kan? Ya. Bapak tadi bilang ayat ini bahwa Yesus akan dibangkitkan di akhir zaman. Ya. Pertanyaan saya, ayat ini kan satu kesatuan, betul? Oke, sekarang Yesus sudah lahir belum? Yesus itu kalau berbentuk manusianya Saya belum tanya lahir, dia Bang. sudah lahir atau belum? Atau nanti di akhir zaman baru dia lahir? Enggak tahu saya masalah itu, Bang. Bagaimana Saya tanya, kebangkitan? Yesus Nggak sudah tahu, Bang. lahir atau nanti di akhir zaman baru lahir? Enggak ngerti saya, Bang, benar. Kalau Nah, itu Anda kalau- mengatakan ayat ini merujuk pada akhir zaman, Yesus akan dibangkitkan di akhir zaman, pertanyaan saya, Yesus Ya. sudah dilahirkan atau di akhir zaman baru dilahirkan? Nah, kalau Atau masalah di itu akhir zaman baru wafat? enggak ngerti saya, Bang, Atau benar. sudah wafat? Enggak ngerti benar, Bang, kalau masalah begitu, Bang. Ini Pak, ini yang berat Pak, berat Pak. Makanya saya bilang, Bapak, ya kalau ingin tahu tentang Yesus, tanyakan kepada orang Kristen, tanyakanlah kepada Injil. Ya. Biar Bapak, Injil itu ditawarkan, ayo Bapak, terima Yesus Kristus sebagai juru selamatmu Pak, Ya. sebelum menyesal Pak. Kok bisa begitu sih, Bang RK, yang bener aja, Bang RK. Nanti saya nggak selamat lu nanti saya pilih lagi. Kata siapa kamu Nanti ikut Yesus tidak selamat? Saya salah pilih nanti. Ya, kata siapa Yesus bilang tidak selamat? Hah? Kata siapa mengikut Yesus tidak selamat? Nggak tahu, saya belum ada buktinya, Bang. Oke, saya tunjukkan datanya ya. Mengikut Yesus pasti selamat, Pak. Kalau masalah data itu kan namanya itu kan karangan manusia, bisa-bisa aja, Bang. Kalau ada Ini kata buktinya Yesus sekarang sendiri, itu Pak. mau Ini saya. kata Yesus, bukan karangan manusia, kata Yesus. Kalau bisa ngebuktiin sekarang mau saya, bener, Bang. Dan aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa. Ini kata Yesus.
Iya kata Yesus ya kan. Ya ya. Nah, sekarang di mana kata Nabi Muhammad bahwa dia bisa memberikan hidup yang kekal sama seperti Yesus? Silakan. Nabi Muhammad nggak bisa, tapi Allah yang bisa bang. Kalau Tuhan saya bang yang bisa memberikan hidupnya kekal Oke. itu. Kalau Nabi Siapa Muhammad yang nggak pernah bisa. siapa yang pernah dihidupkan kembali oleh Allahmu? Iya kalau masuk itu kan Nabi Isa itu. Kalau Al-Quran itu ceritanya kan begitu. Siapa yang Nggak pernah tahu dah kalau- enggak Nabi Isa jangan nggak Nabi tahu Isa kalau kan tempat nanti di abang akhir nggak zaman. tahu. Belum terjadi, Pak. Saya nggak bicara tentang sesuatu yang belum terjadi. Saya bicara sesuatu yang sudah terjadi. Kan ceritanya kan begini bang ya. Saya nggak bicara tentang Nabi Isa di akhir zaman yang belum terjadi. Saya bertanya yang sudah terjadi, yang sudah dihidupkan sama oleh Allah. Kamu siapa? Apa namanya? Ada yang mati suri? Siapa? Enggak, mati suri itu bukan mati. Itu bukan itu. Itu sebuah mati suri itu bukan sebuah kematian. Gimana bang itu kalau bukan mati suri itu bang? Mati suri bukan sebuah kematian, Pak. Menurut klinis itu bukan sebuah kematian, tapi koma. Koma itu ya. Kalau nggak ada Ya, nyawanya koma itu bukan mati, Pak. Karena detak jantungnya masih ada, Pak. kan begini bang ya. Tanda-tandanya Saya orang. tanya, Pak. Saya tanya gini, Pak. Siapa yang pernah, kalau kamu tidak percaya kepada Yesus, siapa yang pernah dihidupkan oleh Allahmu? Jangan bicara Ya, ya. Isa. Jangan bicara ya. Isa. Karena Isa kan kamu bilang di hari kiamat baru dia dibangkitkan. Iya iya. Oke? Siapa yang pernah dihidupkan sama Allahmu sehingga kau percaya kepada Allahmu? Silakan. Yang dihidupkan itu namanya ada kayak begini bang. Kayak pohon bang. Itu dihidupkan sama Tuhan saya bang. Kan nggak ada tadinya. Pohon itu dihidupkan bang. Benar. Ayam juga dihidupkan bang, ayam. Kambing juga dihidupkan. Ya kan? Kalau nggak dihidupkan bang. Contohnya sekarang ini bang. Itu bang. Dihidupkan bener. Sekarang saya dikasih napas nih. Saya tanya orang yang sudah mati lalu dihidupkan sama Allah siapa? Hah? Oh, Orang begitu. yang sudah mati, yang berhenti nafasnya, yang sudah berhenti jantungnya, Isa lalu Al-Masih. dihidupkan. Isa. Jangan bicara Isa Al-Masih. Kan Isa Al-Masih belum terjadi. Kan kau bilang di akhir zaman. Itu kebangkitannya bang. Saya nggak tanya itu. Isa Al-Masih kan nggak mati, Pak. Isa Al-Masih di dalam surah An-Nisa 157 nggak mati, Pak. Nanti diturunkan lagi dia ke dunia ini kalau Ya berarti nanti kan. Berarti belum terjadi kan. Saya tanya yang sudah terjadi. Kalau yang sudah terjadi itu belum ada bang kayaknya bang. Nggak ada belum kalau di tempat saya di kampung saya belum ada itu bang. Pak, udahlah ikutlah Yesus, Pak ya. Kok bisa ikut Yesus? Maka mau saya benar. Kalau abang bisa ngebuktiin ya sekarang nih ya mukjizatnya Yesus itu apa namanya apa isanya turun mau saya. Apa? Mau buktikan Yesus pernah membangkitkan orang mati? Enggak sekarang gitu mau bukti sekarang jangan nanti sekarang buktinya. Oke. Gitu loh. Bapak Joker Ya, ini ya. seperti Thomas, muridnya Rasul Yesus. Kok begitu sih? Ya, salah satu muridnya Rasul Yesus itu sama seperti Bapak Joker pertanyaannya. Ya, jadi muridnya Rasul Yesus namanya Thomas, dia bilang begini Pak. Dia bilang gini, kalau Yesus itu benar-benar bangkit, saya ingin tusukkan jari saya itu di bekas pakunya. Oh iya. Iya. Bekas lubang pakunya. Barulah saya percaya dia. Lalu tiba-tiba Yesus muncul di hadapan dia. Ya. Dia kaget, lalu dia penasaran, dia tusuk. Terus Ternyata dia percaya Yesus bangkit dari kematian, lalu dia tersungkur, dia bilang, ya Tuhanku dan Allahku. Oke, tetapi Yesus bilang begini kepada Joker sekarang. Berbahagialah Joker yang tidak melihat namun percaya. saya itu percaya bang, bukan yang nggak Percaya Yesus juru selamat dan bangkit dari kematian. Bang, ya. Nama juga manusia hidup itu kalau ajaran saya itu suruh percaya semua bang. Ya kan? Yang penting kita tuh hidup damai. Enak loh hidup damai itu bang. Kalau Oke, sampai percaya semua berarti percaya Yesus bangkit dari kematian?
Percaya, kenapa nggak percaya saya? Ya udah, kenapa dibaptis? Percaya Yesus bilang baptis untuk menyuruh dibaptis? Kalau sampai ke sana bang, saya ini belum Enggak kan, belajar dia kan kamu bilang percaya kepada semua. Sekarang Yesus bilang kamu harus menyerahkan diri untuk dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Mau? Kalau saya sudah belajar sampai ke sana, baru saya percaya. Soalnya saya Oke, itu jadi kapan kamu mau belajar dengan saya? boleh, nggak apa-apa. Gimana mau ngajarin saya apa ini bang? Bang Irka. Oke. Yang memberikan keselamatan kepada kita semua hanya Yesus Kristus, Bapak Joker. Kok bisa begitu bang? Iya. Karena apakah Nabi Anda bisa menyelamatkan Anda? Enggak tahu juga saya bang. Namun juga itu kan di kitab adanya bang. Abang juga di kitab, mana saya tahu buktinya, nggak tahu. Kalau kecuali saya itu ada mukjizat seandainya saya ini. Baru saya percaya. Kayak saya nih belajar sama kitabnya abang ya. Saya dikasih mukjizat nih seandainya. Bisa apa saya bisa nyembuhin orang sakit. Baru saya percaya bang. Karena kau bukan rasul. Gimana kau mau menyembuhkan orang sakit? Nanti dulu bang. Nanti dulu. Kau bukan nabi. Gimana Nanti kau dulu, mau menyembuhkan dulu, orang Bang. sakit? Ya. Lu dokter aja kagak. Gimana lo mau menyembuhkan orang sakit? Kecuali lu jadi dukun. Nah itu bang. Nah, itu Kecuali maksudnya, lo Bang. jadi dukun, baru lo bisa nyembuhin orang pakai gaya iblis dan lain-lain. Enggak, kalau ajarannya abang itu ada enggak yang bisa nyembuhin orang sakit? Saya lihat tengok-tengok di apa namanya di media massa itu ada yang begini-begini, itu ada yang begini nyembuhin orang kesurupan, itu kan bisa itu bang. Ya bisa. Kenapa kamu nggak mau ikut Yesus? Orang saya nggak bisa begitu. Kalau saya bisa begitu, mau saya berarti ada buktinya. Ya karena kamu tidak ada Roh Kudus dalam hati kamu, makanya kamu nggak bisa. Bagaimana cara itu, Bang? Bagaimana cara masukkan Roh Kudus dalam hati kamu? Terima Yesus. Nanti saya nggak bisa begitu, saya mau saya terima. Kalau nggak bisa begitu, nggak mau saya. Terima Yesus, karena ketika kau bilang orang sakit, kau bilang dalam nama Yesus kamu sembuh, pasti sembuh kalau dengan keyakinan yang kuat. Yang benar nih bang, nanti saya coba. Ya udah terima Yesus sekarang, mau terima Yesus sekarang? Dari dulu saya udah terima Yesus itu bang, benar bang. Tapi Karena bukan sebagai juru selamatmu. Tapi saya bilangin, Kamu hanya menerima Yesus yang hanya sebatas nabi. Bukan Yesus yang ada dalam Alkitab. maksud saya itu bang, nanti saya terima, nanti maunya saya itu bisa ada mukjizatnya loh bang, bisa nyembuhin orang sakit atau gimana gitu loh, kan nggak ada buktinya bang. Udahlah bang, udahlah, imani aja iman kamu bang. Udah imani aja iman kamu bang. Imani iman kamu bang. Dan begini bang, saya kan orang susah bang ya. Saya maunya itu Tuhan Yesus itu kalau saya berdoa langsung kaya gitu loh. Percaya saya benar, mau saya. Kalau saya berdoa aja nggak dikasih kaya gitu. Udahlah pak, pusing kepala saya.